Ya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing untuk unboxing MacBook Pro 14 inch tahun 2021 ya. MacBook ini saya beli untuk menggantikan MacBook lama saya keluaran 2017 yang saya beli 2019 dengan ukuran 15 inch. Nah, setelah saya unboxing, rencananya saya akan coba migrasikan data saya dari MacBook Pro lama saya ini ke MacBook Pro baru ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada kendala. Ya, sekarang kita coba unboxing dulu ya. Saya ini MacBooknya CD seal semuanya. Ini garansi Inter ya, jadi bukan garansi Indonesia. Ini speknya MacBook Pro 14 inch, 16 GB memori, unified memory ya yang baru, dengan harddisknya 512 GB SSD, ukuran 14 inch. Nah, ini yang paling menarik kenapa saya membeli ini ya. Ini dia menggunakan prosesor M1 ya, jadi bukan menggunakan prosesor dari Intel lagi. Nah, saya pengen coba, katanya sih lebih cepat ya, dan saya lihat beberapa referensi dari internet juga prosesor M1 itu lebih cepat ya performanya dibanding prosesor Intel. Nah, ini MacBook Pro saya yang lama ini prosesornya Intel i7 ya, Intel i7, dan ini M1. Jadi nanti kita coba bandingkan juga performanya. Cuman yang menarik selain performance adalah harga ya. Dulu saya ingat pada saat saya beli ini tahun 2019 ya, itu sekitar 37 juta ya harganya. Nah, sekarang yang baru ini saya dapat harga sekitar 28 juta. Jadi sepertiganya ya, lebih murah. Sedangkan performance-nya itu kalau saya lihat di benchmark itu dengan prosesor M1, Apple itu bisa 2 kali lipat lebih cepat dibanding performance MacBook Pro 15 tahun 2017 ini ya, dengan harga yang cukup cukup mahal ya kalau saya lihat perbedaannya gitu. Nah, ini itu yang membuat saya cukup tertarik untuk mencoba, dan kita bisa lihat nanti performance-nya bagaimana di MacBook Pro yang baru ini ya. Ya, kita buka. Nah, ini cara unboxing Apple. Saya itu sukanya tetap mempertahankan plastiknya ya gitu. Jadi mungkin banyak orang yang nggak sabar, dia ada pilnya di sini ya, bisa ditarik gitu ya. Cuman saya nggak pernah menggunakan itu. Jadi saya biasanya begini, sehingga plastiknya masih ya, ini kan plastiknya masih bisa dipertahankan gitu ya. Ada yang bilang boxnya juga nggak terpakai gitu ya, cuman kalau saya sih lebih senang semuanya masih bisa di packing nanti pada saat saya jual kembali MacBook Pro ini ya gitu. Nah, ya ini MacBooknya ukuran 14 ya. Ini memang di tahun ini Apple meluncurkan selain 14 itu juga 16 inch. Ini memang ukuran yang menurut saya agak aneh ya, karena biasanya Apple tuh mengeluarkan ukuran 13 dan 15. Sedangkan di tahun 2021 itu dia mengeluarkan ukuran 14 dan 16. Dulu sempat ada ukuran 17, cuman terlalu besar ya menurut saya. Dia akhirnya meluncurkan ukuran 14 dan 16. Saya menggunakan ukuran 14 kali ini karena menurut saya ukuran 15 juga sudah terlalu berat ya. Saya tidak mengambil ukuran 16, akhirnya saya beli ukuran 14 yang mudah-mudahan bisa pas between 13 inch dan 15 inch gitu ya. Ini kita coba buka wrappingnya. Nah, kalau dilihat sekilas ini lebih tebal ya, lebih tebal.
dan juga lebih kotak ya kalau saya lihat ya, lebih kotak. Jadi kalau yang lama itu siku-sikunya itu sudutnya lebih bulat, sedangkan kalau yang di 14 itu lebih lebih runcing ya, jadi lebih kotak overall. Ini juga atasnya dia cembung, kalau yang ini rata ya. Eh, Papan atasnya ini layar LCD-nya. Terus logo Apple-nya juga kalau yang di lama ini lebih kecil ya dibanding yang baru. Ya, selain itu ya biasa ada buku-buku panduan, charger. Nah, ini juga satu hal yang menarik nih. Jadi di Apple MacBook yang baru itu Apple eh, menyadari kesalahannya ya kalau saya bilang menyadari kesalahannya dengan zaman ini dia menghilangkan charger MagSafe ya. Padahal menurut saya MagSafe itu salah satu trademarknya Apple yang sangat aman digunakan ya, karena pada saat dia ketarik gitu ya ininya kabelnya itu tidak membuat body MacBook-nya itu ikut tertarik ya dengan MagSafe itu. Nah, nggak tahu kenapa nih di tahun 2017 itu dia menghilangkan charger yang MagSafe. Jadi cukup khawatir juga ya. Jadi pada saat kabel itu ketarik itu bisa bodinya ikut tertarik gitu. Itu yang bahaya sih menurut saya. Masih sama ya. Jadi walaupun dia MagSafe tapi portnya dia menggunakan USB Type C ya. Sama seperti MacBook Pro yang lama ini. Kita lihat di dalamnya ada apa lagi nih. Ini oke, ini ada patoknya ya dengan colokannya. Nah, ini harus pakai konverter lagi nih sepertinya ya. Oke, selain port USB Type C, yang saya suka juga dari MacBook Pro yang baru ini adalah dia menghadirkan lagi selain MagSafe ya untuk charger, dan chargernya juga bisa menggunakan Type C juga ya. Jadi charger dari MacBook Pro yang lama itu tetap bisa digunakan di sini. Dia ada lubang untuk earphone, dan ini ya ada untuk SD card dan juga HDMI. Ya, ini penting sekali untuk para konten kreator yang bisa langsung menggunakan MacBook-nya di layar monitor ya, layar TV gitu misalkan. Nah, jadi banyak sekali perubahan yang dilakukan Apple di MacBook Pro 14 ini ya, selain portnya, prosesornya, ukurannya gitu ya, dan juga masalah mekanisme chargingnya tadi. Itu yang membuat saya tadi cukup tertarik untuk bisa menggunakan MacBook Pro saya yang baru ini gitu ya. Ya, ini sekarang saya sudah setup ya, sudah dicas juga. Sekarang saya coba akan masuk ke proses migrasi ya. Mudah-mudahan nggak susah ya, harusnya Apple tuh nggak susah sih sebenarnya. Ini kita pilih language. Nah, salah satu yang saya suka juga di MacBook Pro yang baru ini desain keyboardnya ya. Jadi desain keyboardnya itu dia berbeda dengan yang ini, yang lama ya. Jadi kalau desain keyboard yang lama itu agak kurang enak karena tekanannya itu terlalu dangkal gitu ya. Jadi seperti kita tuh nggak nekan tombol keyboard gitu. Sedangkan kalau yang baru itu dia kembali lagi ke desain yang lama sepertinya. Jadi cukup dalam ya tekanannya, jadi lebih enak. Kalau untuk backlightnya juga sama ya, dua-duanya ada. Oke, kita akan untuk proses migrasi saya pikir kita akan membutuhkan ini ya, WiFi. Nah, jadi secara body ya,
jauh sekali ya bedanya antara 15 inch dan 14 inch gitu. Walaupun uh, layar SUV-nya itu bedanya sedikit gitu ya. Jadi rupanya bezelnya ya, bezelnya itu kalau di 14 inch yang baru itu tipis sekali ya. Sedangkan kalau yang di 15 inch selain dia lebih besar, bezelnya juga tebal gitu. Jadi kalau dilihat di bodinya ini cuman satu jari ya dari keyboard ke tepian ini. Kalau ini bisa sampai dua jari gitu ya di sisi kiri sama kanan. Jadi seperti membawa MacBook Pro 13 tapi ini 14 gitu ya kalau saya bandingkan. Oke, ini ada proses migrasi. Coba bisa nggak ya kalau langsung direct. Jadi nggak bisa langsung ya. Make sure that ada Mac time capsule or disk that you have to. Oke. When transfer from other Mac, open the migration assistant. Oke, coba kita cari migration assistant. Kita skip saja. Oke. Ya, mungkin ini prosesnya agak lama ya, jadi kita coba skip saja. Ya, akhirnya saya berhasil juga migrasi data dari MacBook Pro saya yang lama, yang 15 inch ya, ke MacBook Pro 14 inch ini gitu ya. Prosesnya kemarin menggunakan, awalnya ya, menggunakan peer-to-peer Wi-Fi ya, yang ini dia menggunakan access point-nya, dan di MacBook saya yang lama dia pairing ke sini gitu. Cuma rupanya karena menggunakan wireless ya, itu waktu yang dibutuhkan cukup lama ya. Itu karena data yang dimigrasikan sekitar 300 giga lebih itu. Akhirnya saya cut dan saya menggunakan metode backup dulu di Time Machine. Jadi saya menggunakan Time Machine, data dari MacBook Pro lama saya di backup ke sana. Kemudian MacBook Pro yang baru itu restore data dari Time Machine. Nah, itu prosesnya lebih cepat walaupun tidak cepat juga ya, cuman lumayan daripada peer-to-peer menggunakan wireless. Nah, ini data saya semua sudah masuk ke sini dengan OS-nya yang terbaru ya, OS-nya Monterey gitu. Ya, semuanya lancar, tidak ada kendala, so far tidak ada kendala. Ya, saya cukup puas ya impresi pertama menggunakan MacBook Pro yang 14 ini, walau tadi ya dari sisi layar mungkin saya harus melakukan adjustment sedikit karena biasanya 15 ini sedikit berkurang ya, berkurang lebarnya jadi 14 gitu. Yang saya juga suka tentunya, nah ini kembali lagi nih chargernya ya, chargernya menggunakan MagSafe tapi dimensinya tetap aja beda ya dari MagSafe 1 atau 2, tapi dia juga menggunakan konektor magnet ya. Dan yang saya suka juga bahannya ya, baru pertama kali dari produk Apple yang saya lihat bahan kabelnya itu menggunakan nilon ini ya, gitu, sehingga dia tidak getas. Jadi kalau kita mengkoleksi produk-produk Apple pasti kita tahu ya, mulai dari iPad, iPhone, iMac, dan MacBook dan lain sebagainya, MacBook Air itu semua selalu masalahnya sama, itu kabelnya getas ya. Kalau sudah lama tuh selalu dia robek di ujung sini atau di ujung sini nih, selalu robek, dan kita terpaksa membeli aksesoris charger baru gitu ya. Nah, ini bahannya baru pertama kali saya lihat yang modelnya begini ya, bukan plastik, jadi mudah-mudahan lebih awet dan tahan lama ini. Nggak tahu ini namanya apa ya,
MagSafe 3 mungkin ya. Coba kalau yang teman-teman tahu bisa komentar di kolom komentar ya. Ini nggak tahu namanya MagSafe 3 mungkin. Gitu. Ya, itu saja sharing mengenai unboxing dan migrasi MacBook Pro 14 in saya. Jika video ini berguna, silahkan like dan subscribe channel saya.